Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan meneruskan cerita yang berjudul Permainan Haram Ibu dan Suamiku. Buat para pendengar setia arah cerita yang belum nonton video sebelumnya, silahkan buka linknya di deskripsi ya. Selain mau mengurus surat-surat cerai, aku juga mau menawarkan rumah yang di Jakarta. Siapa tahu teman-temanku ada yang minat membeli. Maksudnya, rumah yang di Jakarta itu mau kamu jual? Iya, aku butuh modal buat usaha dan sebagian mau aku bagi untuk Tiara. Loh, bukannya kamu beli rumah itu sebelum nikah sama Tiara ya? Iya. Alex menatap wajah Susi dan melanjutkan kembali ucapannya. Aku hanya ingin memberi Tiara cuma-cuma. Selama menikah denganku, dia tak pernah menuntut apapun. Setidaknya, ia bisa memanfaatkan uang yang aku berikan untuk bekal atau usaha sebelum dia menikah lagi. Tapi, kalau rumah itu bukan didapat sesudah kalian menikah, itu tidak termasuk harta gono gini kan? Aku tahu, makanya tadi aku bilang memberi Tiara cuma-cuma. Kenapa kamu seperti tidak suka? Aneh. Siapa yang aneh? Susi menaikkan alisnya. Kamulah, harusnya kamu senang. Bagaimanapun Tiara kan anak kandungmu. Dia sudah cukup menderita dengan ulah kita. Oh, jadi sekarang kamu menyesal. Tiara memang terlahir dari rahimku, tapi gara-gara dia hidupku jadi hancur. Aku benci dia. Sudahlah, aku sedang tidak selera untuk berdebat. Alex beranjak meninggalkan Susi yang terlihat kesal. Susi yang tak berhasil mencegah kepergian Alex hanya bisa menarik napas kesal. Tinggal di pinggiran kota yang terkenal dengan udara dinginnya membuat ia takut. Villa peninggalan keluarga Alex memang jauh dari pemukiman warga, hanya hamparan kebun teh sejauh mata memandang. Membayangkan hidup bahagia di perkotaan dengan Alex seketika musnah. Apalagi mengingat bagaimana saat dirinya diperlakukan brutal oleh warga. Melihat gendis tidur pulas, Susi pun beranjak keluar kamar. Jenuh, bosan, itulah yang menyergap perasaannya. Saat berada di ruang keluarga, matanya tertuju pada kamar yang selalu terkunci. Kamu boleh buka kamar-kamar yang lain kecuali kamar yang itu, ucap Alex pada Susi saat pertama datang ke villa. Rasa ingin tahu membuat Susi terus berpikir bagaimana caranya agar bisa membuka pintu kamar dan melihat ada apa di dalamnya. Ia ingat beberapa hari yang lalu melihat Alex mengambil kunci dari dalam laci. Benar saja, saat Susi membuka laci lemari yang berada di ruang keluarga, ia melihat banyak kunci dengan berbagai bentuk. Jalan satu-satunya mencoba semua kunci tersebut, siapa tahu ada yang cocok. Pikir Susi yang kini membawa semua kunci ke depan pintu kamar. Mengabaikan pesan Alex yang wanti-wanti untuk tidak membuka kamar tersebut. Susi hampir frustasi saat sudah mencoba beberapa kunci tapi belum ada yang cocok. Ingin rasanya ia mendobrak pintu tersebut, namun itu bukan jalan yang terbaik. Yes! Susi bersorak saat anak kunci yang terakhir cocok. Susi menarik nafas, ada perasaan was-was saat ia hendak memutar handle pintu. Namun rasa ingin tahu lebih besar. Derit suara pintu beradu dengan lantai, membuat Susi harus mengeluarkan tenaga saat mendorong pintu yang lumayan sulit dibuka. Susi batuk-batuk kecil sambil mengibaskan tangan di depan wajahnya. Entah sudah berapa lama kamar tersebut tidak dibersihkan. Terlihat dari debu yang langsung berterbangan begitu ada udara masuk dari luar kamar. Sambil memindai kamar, ia yakin ukuran kamar ini paling luas di antara kamar yang lain. Setelah diperhatikan dengan seksama, ternyata penerangan dalam kamar bukan berasal dari lampu melainkan dari sinar matahari yang masuk lewat ventilasi. Masih belum bisa melihat dengan jelas, Susi mencari stop kontak lampu kamar. Ruangan yang tadi temaram kini nampak terang setelah Susi berhasil menyalakan lampu. Tempat tidur berukuran king size langsung menjadi perhatian Susi. Furnitur di dalam kamar terlihat mewah walau terkesan kuno. Perlahan Susi melangkah mendekati tempat tidur. Bisa dipastikan kalau pemilik kamar penyuka warna merah hati. Karena spray gorden dan juga karpet lantai memakai warna yang senada, merah hati, warna kesukaannya. Sambil duduk di tepi tempat tidur, Susi mengusap lembut permukaan kasur hingga matanya tertuju pada sebuah figura yang tergantung di atas tembok meja rias.
Merasa penasaran dengan foto keluarga dari bingkai figura tersebut, Susi beranjak dari duduknya, bermaksud melihat lebih dekat. Namun suara gendis yang terbangun di kamarnya membuat Susi mengurungkan niat. Bergegas Susi keluar dari kamar, suara tangis gendis membuat ia tidak sempat menutup pintu kamar kembali. "Mi, besok aku mau pulang kampung dulu, udah lama gak ketemu Abi." "Kalau begitu bareng Umi saja, pagi-pagi kita naik bus." "Tapi bukannya Umi baru pulang kampung sebulan yang lalu ya?" Tiara menatap ibu mertuanya yang sedang mengiris bawang. "Umi mah bebas mau pulang kampung kapan saja, apalagi pulang bareng kamu." Umi terisak. "Iya deh, daripada Umi nangis begitu." "Siapa yang nangis? Umi cuman pedas sama irisan bawang." "Mi, dia boleh nanya sesuatu nggak?" "Nanya apa sayang?" "Umi kan satu kampung sama ibu, pasti tahu cerita sebelum seperti sekarang ini." "Kita ceritanya di depan saja yuk." Umi mengajak Tiara ke ruang keluarga. "Dulu, ibumu adalah gadis yang sangat agamis. Kemana-mana selalu memakai pakaian syar'i. Dia juga sering membantu ayahnya mengajar ngaji. Hingga pada suatu hari..." Umi menatap wajah Tiara yang mulai mendung. "Ibu diperkosa rame-rame, iya kan Mi?" Tiara kini tidak bisa lagi menahan butiran bening di sudut matanya. "Maaf, Umi gak bermaksud membuka aib ibumu." Umi mengenyam tangan Tiara. "Gak apa-apa Mi, sebenarnya Tia ingin mendengar langsung dari mulut ibu cerita yang sebenarnya. Tapi takut beliau tersinggung. Yang Umi tahu, tak lama setelah kejadian itu, ibumu menikah dengan Ustadz Ahmad. Kasihan sekali ibu, mungkin ia sangat depresi. Beruntung ibu tidak membunuhku saat aku masih dalam kandungan." Tiara terisak di pelukan Umi. "Kamu yang sabar ya nak, anggap saja Umi ini ibumu. Kita sama-sama sendiri, biarkan Umi menjagamu." "Apa Umi tidak jijik dengan Tia yang tak jelas asal-usulnya?" Tiara mengurai pelukan Umi. "Kenapa harus jijik? Walaupun begitu sayang padamu." Umi mengusap butiran air mata di pipi Tiara. "Dia kadang sedih karena terlahir tanpa nasab. Anak yang tak diinginkan terlahir di dunia dan menjadi aib keluarga." "Shh, istighfar nak. Tak seorang pun manusia yang terlahir ke dunia dengan keinginannya. Semua sudah membawa takdirnya masing-masing. Jangan sampai prasangka buruk yang ada di dalam hati menjadikan kita manusia yang tidak bersyukur." "Astagfirullah." Tiara beberapa kali istighfar. Susi mundur beberapa langkah hingga terduduk pada sisi tempat tidur. Kedua tangannya gemetar sambil menutup mulut. "Ini tidak mungkin." Susi meremas rambutnya. Sekali lagi ia menatap foto yang ada di dalam figura. Tetap tak berubah, malah semakin jelas. Susi sempat ketiduran saat menyusui gendis. Begitu bangun, ia bermaksud menutup gorden di ruang tamu karena hari sudah mulai gelap. Namun matanya tertuju pada kamar yang belum sempat ia tutup. Sekali lagi, Susi masuk di dalam kamar. Kini matanya tertuju pada foto keluarga yang tergantung di atas tembok meja rias. Seorang pria sedang memeluk wanita yang sedang menggendong anak laki-laki menarik perhatian Susi. Himawan, Untari. Susi mengercamkan matanya beberapa kali. Dadanya seakan kehabisan ruang untuk bernapas. Apa yang ia lihat benar-benar telah menusuk matanya. Suara notifikasi dari ponsel yang berada di sampingnya membuat Susi tersadar. Dengan tangan gemetar, ia mengusap layar berlogo hijau. Pesan dari Alex yang mengabarkan kalau dia sudah sampai di Jakarta. Suara azan maghrib mengingatkan Susi pada gendis yang berada di kamar sendirian. Sebelum meninggalkan kamar, sekali lagi ia menatap foto yang baginya seperti mimpi buruk. Susi yang sulit memejamkan mata berusaha mencari jawaban atas pertanyaan yang sejak tadi berputar di kepalanya. Ada hubungan apa Alex dengan Himawan dan Untari? Sekian lama mencoba melupakan masa lalu kelam itu, mengubur bersama cintanya yang tak sempat bersatu. Namun hari ini, Susi kembali diingatkan pada peristiwa berdarah itu. "Sus, bagaimana kalau kamu ikut kerja bareng aku di tempat Untari?" "Kerja apa, Sar?" "Pokoknya ikut aja ke Jakarta besok." Sarah begitu antusias merayu Susi. "Aku bilang dulu sama Abi dan Umi." "Oke, aku tunggu kabarnya nanti malam. Biar aku pesankan travel untuk 2 orang."
Dua orang sahabat itu pun berpisah. Susi yang waktu itu sudah berpisah dari suaminya mengutarakan niatnya yang ingin bekerja. Boleh ya, Mi? Bukannya Umi gak boleh kamu kerja, tapi kamu di sini masih bisa memenuhi kebutuhanmu. Aku ingin mencari pengalaman hidup di kota. Di sini terus lama-lama bisa gila kalau ingat peristiwa itu dan memiliki anak yang sudah membuat aku kehilangan masa depan. Susi menunduk. Tangannya memilih ujung jilbab. Kamu itu belum pernah sekalipun pergi ke kota, apalagi ini mau bekerja. Ayahnya yang sejak tadi diam saja akhirnya angkat bicara. Susi mau kerja bareng Sarah di tempat Kang Hirmawan, boleh ya, Bi? Kalau kamu sudah bulat dengan keinginanmu, Abi bisa apa? Kasian juga, selama ini kamu tidak tahu dunia luar. Beneran, Bi? Wajah Susi mendadak sumringah. Syaratnya kamu jangan sampai lepas hijab ya, Nak, pesan Ustadz Yusuf. Terima kasih, Bi. Kalau begitu, aku mau nyiapin pakaian yang mau dibawa besok. Susi beranjak meninggalkan kedua orang tuanya, mengabaikan Umi Jamila yang sejak tadi tak berucap sepatah kata pun. Wajahnya terlihat sedih. Biarkan Susi mencari suasana baru di kota. Kasian, siapa tahu dia bisa melupakan trauma atas peristiwa itu. Ucap Ustadz Yusuf menatap istrinya. Pagi-pagi Susi sudah dijemput mobil travel yang hanya beroperasi dari hari Rabu dan Minggu saja. Begitu masuk ke dalam mobil, Sarah menggoda sambil tertawa. Kamu gak salah mau kerja dengan pakaiannya seperti itu. Loh, memangnya ada yang salah dengan pakaianku? Salah sih enggak, cuman sudahlah, nanti juga kamu akan mengerti. Susi menundukkan kepala dalam-dalam hingga dagunya menyentuh dada. Sambil memilih ujung jilbab yang menjuntai panjang, dia menengkuri ubin marmer yang mengkilap memantulkan bayangan wajahnya yang pias. Barang yang kamu bawa lumayan bagus, ucap wanita yang dipanggil Mami oleh Sarah. Baguslah, Mi, apalagi kalau sudah dikupas kulitnya, bisa jadi primadona. Jawab Sarah mengedipkan sebelah matanya. Kenalkan, nama saya Untari. Kamu boleh memanggil saya dengan Mami Tari. Ucap wanita yang sejak tadi menatap Susi dari kepala sampai ujung kaki. Saya Susi, Bu. Mi. Susi mengangkat wajahnya. Kamu jangan sungkan begitu. Anggap saja saya ini keluargamu. Untari tersenyum sambil duduk di sebelah Susi. Iya, Mi. Susi menekuk kembali wajahnya. Ra, sekarang bawa Susi ke kamarnya. Jangan lupa, carikan nama yang bagus untuknya dan kasih tahu cara kerja di sini. Titah Untari pada Sarah. Ra, Susi menatap sahabatnya saat sampai di depan sebuah kamar. Di sini namaku jadi Rara, kecuali kalau di kampung orang mengenalku dengan nama Sarah. Nah, kamu juga harus ganti nama yang agak gaul. Suara pintu kamar yang terbuka membuat Susi kurang begitu menangkap ucapan Sarah. Gimana kalau nama kamu aku ganti jadi Sisi? Sarah meletakkan tas pakaian milik Susi. Kok namanya diganti? Gak itu nama pemberian Umi dan Abi, Siti Susilawati. Susi menjatuhkan bobot tubuhnya pada kasur busa. Pokoknya nurut aja, kalau nama Susi di sini kurang menjual. Siapa juga yang mau menjual namaku? Susi menautkan kedua alisnya. Nanti kamu tahu sendiri, lebih baik sekarang kamu mandi terus kita makan malam. Iya, Sar, badanku terasa lengket semua, sekalian mau sholat maghrib juga. Susi beranjak dari duduknya, mengeluarkan handuk, peralatan mandi, dan seperangkat alat sholat dari dalam tas. Kalau mau sholat di sini, kamu harus pintar cari waktu, kalau bisa sembunyi-sembunyi. Loh, memangnya di sini ada peraturan gak boleh sholat? Susi menatap Sarah. Pokoknya kamu nurut apa yang aku katakan tadi, sekarang aku mau ke kamarku dulu. Sarah meninggalkan Susi yang masih berdiri dengan handuk dililitkan pada lehernya. Tengah malam Susi terbangun karena mendengar suara musik yang memekakkan telinga. Dengan masih setengah mengantuk, ia memindai kamar yang terasa dingin. Tangannya mengambil remote AC yang berada di atas meja rias. Tadi sebelum tidur, Sarah mengajarkan cara menyalakan AC dan mengatur suhu yang ia inginkan. Susi menajamkan pendengaran, mencari dari mana suara musik itu datangnya. Semakin lama semakin menghentak, seperti dari atas kamar. Apa mungkin di atas ada ruangan lagi? Atau majikannya sedang merayakan pesta ulang tahun seperti film-film metropolitan yang pernah ia tonton? Karena terdorong rasa penasaran, Susi bermaksud mencari tahu keadaan di luar kamar.
Ia tak peduli dengan pesan Sarah yang wanti-wanti, jangan keluar kamar kalau bukan disuruh yang punya rumah. Perlahan ia memutar anak kunci, namun Susi tak langsung membuka pintu. Terngiang kembali ucapan sahabatnya yang harus mengunci pintu dari dalam. Bagaimana kalau aku pura-pura ke kamar Sarah minta kerok? Perutku juga terasa perih sekali. Tadi di kamar Sarah terlihat banyak kue. Mungkin aku bisa minta untuk menganjal perutku, pikir Susi. Kini pintu sudah terbuka, keadaan di luar kamar nampak temaram, namun suara musik semakin jelas terdengar. Susi mengedarkan pandangan ke setiap sudut ruangan, sambil berjalan mengendap-endap menuju kamar Sarah yang terletak sudut ruangan. Tadi setelah sholat maghrib, Susi diajak ke kamar Sarah. Ternyata di samping kamarnya ada banyak kamar berjajar dengan nomor yang berbeda. Banyak sekali kamar di rumah ini, Sar. Oh, itu kamar kos, jawab Sarah singkat. Susi terus melangkah melewati beberapa kamar, namun ia merasa heran karena mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Suara desahan dan erangan itu hampir semua kamar yang ia lewati. Tepat di depan kamar Sarah, tangan Susi mendorong pintu yang kebetulan tidak dikunci dari dalam. Sambil meringis menahan perih di perut, Susi melonggok ke dalam kamar sampai sebagian tubuhnya masuk. Namun tangannya spontan menutup mulut sebelum suaranya benar-benar keluar dan membangunkan seisi rumah. Astagfirullah. Rupanya suara gumaman Susi terlanjur didengar oleh Sarah. Wanita yang tak memakai selai benang itu perlahan bangun. Dengan mata mengarah ke pintu kamar, Sarah melilitkan selimut pada tubuhnya yang bugil. Dengan mengumpulkan segenap kekuatan yang tadi terserap perasaan terkejut sekaligus jijik, Susi berhasil membalikkan tubuh dan berlari kembali ke kamarnya, sementara Sarah yang berusaha menyusul sahabatnya menghentikan langkah di depan pintu. Suara anak kunci yang diputar dari dalam kamar menandakan kalau Susi tidak ingin dia masuk. Susi duduk di tepi tempat tidur sambil berusaha mengatur detak jantung yang masih bergemuruh tak menentu. Dalam temaram lampu kamar, ia melihat sahabatnya sedang tidur sambil memeluk seorang pria parubaya yang membuat matanya terasa tertusuk. Sarah tak memakai pakaian sama sekali, begitu juga dengan pria di sampingnya. Ya Allah, tempat apakah ini? Susi bergumam lirih sambil meraup wajahnya. Hingga pagi menjelma, Susi tak bisa lagi memejamkan mata. Rasa lapar yang semakin melilit perut sudah tak dihiraukan. Setelah berpikir dengan berbagai pertimbangan, ia memutuskan untuk pulang kampung, mengubur semua impian ingin kerja di kota. Beberapa kali Susi menatap jam dinding. Sudah menunjukkan pukul 5 pagi, tapi ia tak mendengar suara azan subuh. Di luar kamar pun tak ada tanda-tanda orang bangun. Sepi, dentuman musik yang sepanjang malam terdengar seolah menghilang kala pagi datang. Dengan langkah gontai, wanita yang tak lepas dari hijab itu berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuh dan mengambil air wudhu. Biasanya di kampung 4:30 dirinya sudah berada di masjid bersama Umi dan Abi. Apa mungkin di sekitar sini tidak ada masjid hingga ia tidak mendengar suara azan? Setelah menjalankan sholat subuh, Susi melanjutkan dengan berdoa, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak bisa keluar dari tempat ini begitu saja. Ini hanya tentang waktu. Percayalah sama Mami. Dulu juga Sarah seperti kamu, tapi sekarang malah dia nggak ingin keluar. Utari menggenggam jemari Susi. Mereka semua adalah anak-anak Mami. Kalau kamu tidak suka dengan apa yang mereka lakukan, kamu tinggal menutup mata dan telinga, beres kan? Susi memberanikan menatap beberapa wanita yang disebut anak oleh Untari. Mereka terlihat begitu ramah saat satu persatu melayani Susi sambil memperkenalkan nama. Namun, tatapan Susi berubah nyalang saat matanya membentur sosok wanita yang sangat ia kenali. Tugas kamu di rumah ini membantu Bik Siti melayani anak-anak Mami. Dari menyiapkan sarapan, membereskan kamar mereka, mengantar minum bila kebetulan Mami kedatang tamu. Tapi kamu jangan pernah berani keluar rumah. Untari menjelaskan tugas Susi di rumahnya. Suasana kamar menjadi hening setelah Untari dan anak-anaknya keluar kamar. Hanya ada Sarah yang duduk sejajar di sisi tempat tidur. Maafkan aku atas apa yang kamu lihat tadi malam. Sarah memegang tangan Susi. Menjauh dariku. Aku jijik sama kamu. Susi menepis tangan Sarah. Inilah aku yang sebenarnya. Terserah kamu. Mau membenci aku atau tak ingin mengenal aku lagi. Kenyataannya kita sama-sama kotor. Kotor? Kamulah yang kotor dan menjijikan.
Susi menatap wajah Sarah. Kamu jangan sok suci atau pura-pura hilang ingatan. Setidaknya aku memiliki harga dibandingkan dengan kamu yang pernah dipakai 5 pria dengan gratis. Sarah tersenyum sinis. Kamu? Susi menurunkan tangannya saat mendengar suara pintu kamar diketuk dari luar. Maaf Neng Susi, bisa bantu Bibi di dapur? Bi Siti menyembulkan kepala dari balik pintu. Iya Bi, nanti saya nyusul, jawab Susi. Selamat bekerja kawan. Satu lagi, kalau nggak salah 5 laki-laki itu kasih kamu bonus seorang anak ya. Kamu inget gak yang mana bapaknya? Dasar Salome, satu lobang rame-rame. Sarah meninggalkan Susi yang sedang menutup kedua telinganya. Namun tetap saja, suara tawa sahabatnya masih bisa terdengar. Neng, kalau di sini lagi banyak tamu, lebih baik jangan keluar kamar ya. Memangnya kenapa, Bi? Bukannya tugas saya sebagai pembantu melayani tamu Mami? Susi menatap wajah Bi Siti yang sedang memotong wortel. Ada banyak yang ingin ia tanyakan pada wanita yang merupakan ART di rumah besar ini. Ia ingin tahu sebenarnya tempat apa ini. Neng Susi baru 2 hari bekerja di sini. Nanti juga lama-lama tahu mengapa Bibi melarang keluar kamar. Kalaupun disuruh Mami, usahakan menutup aurat seperti ini dan jangan memakai make up. Tapi Bi, Susi tidak meneruskan ucapannya saat mendengar orang berdehem di belakangnya. Tuan, bikinkan saya kopi ya Bi. Sebentar, bukannya kamu Susi Putri Kang Yusuf ya? Pria bertubuh tinggi dengan kumis tipis di atas bibirnya itu menunjukkan ke arah Susi yang baru saja membalikkan tubuhnya. Iya Tuan, jawab Susi mengikuti Bi Siti memanggil dengan sebutan Tuan. Kamu tidak perlu memanggil saya dengan sebutan Tuan, kita akan berasal dari kampung yang sama. Panggil saja Akang, sudah lama saya kangen sapaan seperti itu. Berasa ada di kampung, lagi pula saya kenal dekat dengan ayahmu. Baik Tuan, Akang. Susi menunduk tak berani menatap wajah karismatik yang sedang menatapnya. Ini namanya Tuan Himawan, suami Nyonya Untari. Sana, beri salam dulu. Bi Siti berbisik sambil menyikut lengan Susi. Kamu terlihat pangling. Terakhir, Akang lihat kalau tidak salah masih memakai seragam SMP. Maklum, Akang jarang pulang kampung. Himawan melepaskan genggaman tangannya. Ini kopinya Tuan, mau minum di sini atau di teras? Terima kasih Bi, saya mau minum di sini saja sambil ngobrol sama Neng Susi. Hitung-hitung bernostalgia dengan kampung halaman. Himawan melangkah ke sudut ruangan dekat jendela. Sini, duduk dekat Akang, kita ngobrol. Susi menatap Bi Siti seolah minta pendapat. Sudah, ikuti saja. Tuan Himawan itu orangnya baik kok. Bi Siti tersenyum geli saat melihat wajah Susi yang ketakutan. Susi melangkah ragu ke arah pria yang sedang menyalakan pematik. Dengan kepala menunduk dan tangan yang ditautkan, Susi pun duduk berseberangan dengan meja Himawan. Mudah-mudahan kamu betah kerja di sini. Kalau ada apa-apa jangan sungkan bilang sama Akang, ucap Himawan sambil menyeruput kopi. Kamu bisa bikin urap daun singkong gak? Bisa, Susi mengangguk. Kalau begitu hari ini Akang pengen nyoba masakan kamu. Urap, sambal terasi, dan ikan asin. Nanti Bi Siti yang nyiapin bahan-bahannya. Akang sudah lama gak makan masakan kampung. Dulu waktu emak masih ada hampir setiap hari makan urap sama sambal terasi. Sikap Himawan yang hangat akhirnya bisa mencairkan sikap Susi yang kaku. Banyak hal yang ditanyakan oleh Himawan tentang kampung halamannya. Kamu yakin bisa masak? Bi Siti menatap Susi yang sedang memarut kelapa. Insya Allah bisa Bi, di kampung anak perempuan diharuskan bisa masak. Kalau masak urap saya sudah biasa. Jarang-jarang Tuan mau makan di rumah, ujar Bi Siti. Memangnya beliau kerja di mana? Sudah 2 hari saya di sini baru sekarang bertemu dengan Tuan Himawan. Tuan itu orang sibuk, usahanya di mana-mana. Paling pulang ke sini sebulan sekali, kadang lebih. Biasanya beliau pulang ke rumah satunya, tempat anak laki-lakinya. Malam itu selepas sholat Isya, Susi melanjutkan dengan membaca Al-Quran. Kebetulan Untari dan anak-anak asuhnya sedang keluar untuk menghadiri pesta. Jadi Susi leluasa melantunkan ayat-ayat suci yang selama ini hanya dibaca tanpa suara karena sudah diperingati oleh Untari kalau mau mengaji jangan dengan suara keras. Susi tak menyadari kalau sejak tadi ada seseorang pria yang duduk di ruang tamu. Dalam cahaya remang, Himawan memejamkan mata, seolah sedang merasakan betapa merdunya lantunan ayat penyejuk hati. Sudah lama sekali tidak mendengar suara orang membaca Al-Quran.
Ingatannya seakan terseret pada masa sebelum dia mengejar dunia. Entah sudah berapa lama terlena dengan ambisinya untuk bisa menundukkan dunia. Hingga lupa cara menunduk pada Sang Pencipta. Begitu jauh tersesat bahkan lupa kapan terakhir kali dirinya sholat. Dua bening jatuh dari sudut matanya. Sambil melepaskan kapulan asap rokok dari bibirnya, Himawan menyandarkan punggung ke belakang kursi. Suara Susi yang entah sudah berapa surah yang ia baca semakin membuat hatinya bergetar. Kehangatan perlahan menyusup di antara hatinya yang lama tertutup. Selama ini papi gak pernah melarang apapun yang dilakukan mami. Selagi itu bisa membuat mami happy, it's okay. Sama, mami juga apa pernah melarang papi. Kita sama-sama punya urusan. Mami urus bisnis mami sendiri, begitu juga papi. Oke, papi cuma minta jangan sentuh Susi, itu saja. Khusus dia, jangan libatkan dia dengan dunia bisnis mami. Susi yang sedang membersihkan tangga menghentikan kegiatannya. Ia tak mengerti mengapa namanya disebut dalam obrolan Untari dan Himawan. Dari bawah tangga terlihat Bik Siti melambaikan tangan padanya sebagai isyarat agar ia segera turun. Ada apa, Bi? Bik Siti tidak langsung menjawab pertanyaan Susi, melainkan menariknya ke dapur. Kalau mendengar Nyonya dan Tuan sedang bertengkar, jangan sekali-kali menguping. Aku gak nguping, Bi. Cuma kebetulan saja pas lagi bersihin tangga, jawab Susi. Pokoknya lain kali mending langsung tinggal saja pekerjaannya. Bibi gak mau kamu kena masalah, Bik Siti memperingati. Sekarang kamu masakin tuan muda sayur asem, jangan lupa sambal terasi, goreng tempe dan ikan asin. Baik, Bi. Susi tanpa banyak bicara pergi ke dapur untuk menyiapi sayuran yang sudah disediakan oleh Bik Siti. Hampir seminggu ini, Susi memasak untuk majikan laki-lakinya. Makanan khas kampung halaman selalu membuat Himawan bersendawa dan mengusap perutnya. Tak lupa mengucapkan terima kasih sambil memuji masakan Siti. 3 bulan berlalu, apa yang ditakutkan saat pertama kali datang ternyata tidak terbukti. Susi yang setiap hari membantu Bik Siti mengurus rumah mulai merasa betah. Orang rumah selalu memuji masakannya apalagi Himawan. Perlakuan anak asuh Untari pun baik padanya. Hubungan dengan Sarah yang pernah bermasalah kini mulai membaik. Teman masa kecilnya itu beberapa kali memohon maaf atas semua perlakuannya. Sar, kenapa kamu gak berhenti saja dari pekerjaan ini? Suatu hari Susi memberanikan diri memberi saran pada sahabatnya. Sudah kadung Sus, aku sudah terlanjur menikmati pekerjaan ini. Cari kerja di Jakarta itu susah, apalagi aku yang hanya tamatan SMP. Atau kamu menikah saja, itu lebih baik setidaknya ada yang bertanggung jawab atas dirimu. Menikah? Yang benar saja Sus, mana ada laki-laki yang mau menikahi seorang pelacur. Tidak semua laki-laki berpikiran seperti itu, Sar. Aku yakin ada yang mau menerima kamu apa adanya. Entahlah, sejak aku patah hati rasanya sudah tidak mau membuka hati untuk pria lain. Sarah menarik nafas dalam. Kita berteman sejak kecil dan tumbuh bersama. Tapi mengapa kamu gak pernah cerita tentang pria yang telah membuatmu jatuh cinta? Susi menatap sahabatnya yang terlihat murung. Sudahlah, aku tak ingin mengingat itu lagi. Sarah berusaha tersenyum. Sus, tolong rahasiakan ini dari teman-temanku dan juga Mami. Kenapa harus dirahasiakan? Susi menatap Marta yang sedang melipat mukena. Hampir semua anak asuh Mami gak ada yang sholat. Tidak semua orang yang tinggal di sini seberuntung kamu, dilindungi oleh Tuan Himawan hingga tak ada yang bisa menyentuhmu. Gadis berkulit putih itu menatap Susi. Aku ingin sekali kembali seperti dulu, tak meninggalkan sholat dan mengaji. Namun beban di pundakku terlalu berat, aku harus punya uang banyak untuk keluargaku di kampung. Marta mengusap bening yang mulai berjatuhan. Kamu yang sabar ya, aku akan menjaga rahasia ini. Kalau ada apa-apa jangan sungkan datanglah ke sini. Soal uang yang kemarin, kamu tak perlu menggantinya. Aku ikhlas membantu ibumu yang lagi sakit. Ucap Susi memeluk Marta yang akhir-akhir ini sering ikut sholat di kamarnya. Itu pun dengan sembunyi-sembunyi. Bukan hanya Marta yang suka datang ke kamar Susi, tapi ada beberapa anak buah Untari yang diam-diam sering ikut sholat di kamarnya. Hingga pada suatu hari, Susi mendapati dirinya dalam keadaan. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.